Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nisa Karisma. Dalam sesi terakhir, yakni sesi 15, saya akan membahas tentang akuntansi manajemen syariah. Sejarahnya, sejarah akuntansi manajemen syariah di Indonesia tidak terlepas dari eksistensinya praktik akuntansi syariah dan sejarah pengakuan perbankan syariah. Setelah dikeluarkan UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan serta dikeluarkannya fatwa bahwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada tahun 2003. Banyak bermunculan lembaga keuangan, khususnya bank yang melaksanakan praktik usahanya dengan prinsip syariah dan banyak perbankan yang mengonversi praktik usahanya dari konsep konvensional menjadi konsep syariah. Ada dua sudut pandang akuntansi manajemen syariah. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang tipe akuntansi adalah akuntansi manajemen merupakan satu sistem pengolahan informasi keuangan guna menghasilkan informasi bagi pihak pengambil keputusan dalam suatu manajemen di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, akuntansi manajemen dilihat dari sudut pandang satu tipe informasi. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi berupa kuantitatif atau angka sebagai satuan ukur yang nantinya dimanfaatkan pihak manajemen untuk mengelola perusahaan. Selanjutnya ada pengertian. Akuntansi manajemen syariah sendiri merupakan suatu fenomena dari praktik akuntansi yang sudah berkembang di kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bermuamalah. Akuntansi manajemen konvensional atau syariah dari segi pengertian tidak jauh beda. Hanya saja dalam praktiknya ada hal-hal yang menjadikan keduanya ini berbeda. Dasar-dasar akuntansi manajemen syariah ada dua. Yang pertama pada Al-Baqarah ayat 282 dan yang kedua pada surat Asy-Syu'ara dari ayat 182 sampai 183. Kita beralih ke fungsi manajemen syariah. Dalam mengelola organisasi ataupun perusahaan diperlukan seorang manajer yang handal agar tujuan dari organisasi ataupun perusahaan itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya berlaku pada organisasi atau perusahaan skala besar saja, tetapi organisasi atau perusahaan dalam secara kecil sekalipun. Fungsi dari akuntansi manajemen syariah sendiri ada 4. Yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi pengorganisasian, yang ketiga, fungsi pengarahan dan motivasi, yang keempat, ada fungsi pengendalian dan pengambilan keputusan. Nah, mari kita penjelasan apa itu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan merupakan proses penentuan tujuan yang diharapkan perusahaan di masa mendatang. Dalam proses perencanaan juga sekaligus menentukan tahap-tahap atau cara yang diterapkan untuk mencapai satu tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini merumuskan serta merencanakan tentang apa, kapan, dan bagaimana kegiatan itu akan dilakukan. Selanjutnya, fungsi pengorganisasian merupakan satu proses yang menyusun, mengkoordinasikan struktur organisasi sesuai dengan maksud yang hendak dicapai. Fungsi ini meliputi pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pada setiap bagian di dalam sebuah organisasi. Kata umat menerangkan bahwa dalam sebuah organisasi harus ada anggota atau pengikut, karena pada dasarnya organisasi adalah kumpulan orang-orang dalam satu wadah yang memiliki tujuan, keteraturan, pemimpin, dan adanya pendelegasian tugas dan wewenang di dalamnya, serta sama-sama memiliki niat yang ikhlas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Fungsi pengarahan dan motivasi. Fungsi pengarahan dan motivasi merupakan tugas seorang manajer yang harus mampu memberikan bimbingan atau pengarahan kepada bawahan dan anggota lainnya dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab atas tugas masing-masing. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, seorang manajer harus mampu memberikan motivasi yang mengarahkan pada peningkatan kinerja. Selanjutnya, kita beralih kepada macam-macam informasi akuntansi manajemen syariah. Yang pertama ada full cost accounting, sebuah informasi akuntansi yang menyajikan
Seluruh biaya yang dikeluarkan pada setiap produk, segmen, dan divisi baik itu direct cost atau biaya langsung maupun indirect cost biaya tidak langsung. Umumnya disebut informasi akuntansi penuh atau yang kita sebut dengan full cost accounting. Yang kedua ada differential accounting. Informasi akuntansi diferensial ini atau differential accounting merupakan informasi masa depan yang berisi tentang perbedaan antara alternatif yang dihadapi pada pembuat keputusan. Jadi, tidak ada informasi akuntansi diferensial yang bersifat historis. Dan lanjutannya, yang ketiga ini, responsibility accounting. Informasi yang terdiri dari data pembukaan masa lalu dan masa depan. Data pembukuan masa lalu berguna untuk membedah dan mengevaluasi pencapaian setiap direktur tempat tugas. Data pertanggungjawaban masa depan akan dimanfaatkan dalam penyusunan kegiatan, khususnya penyusunan tahunan yang dikenal dengan istilah rencana pengeluaran atau anggaran. Seringkali dikenal dengan sebutan informasi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang materi di sesi terakhir ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyimak sampai akhir.